Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Kang Desain, seorang kreator pemula. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial bagaimana cara mengenali konsep dari CorelDRAW untuk teman-teman pemula yang ingin belajar CorelDRAW ya. Sebenarnya gampang sekali teman-teman. Kita harus memilih niat untuk belajar, kesungguhan, ketelatenan, dan yang pasti tidak pantang menyerah. Intinya ada niat, hati untuk belajar itu yang terpenting. Ya, CorelDRAW itu berdasarkan ialah untuk membuat desain grafis. Bagi saya, CorelDRAW itu tempat orang menggambar sesuatu, membuat sketsa dengan cukup menggunakan CorelDRAW. Sebelumnya teman-teman harus menginstal CorelDRAW. Teman-teman harus melihat dulu spesifikasi laptop atau komputer teman-teman. Saran saya kalau spesifikasi di bawah Core i3, lebih baik teman-teman menggunakan CorelDRAW yang versi X4. Agar lancar, hal ini dapat menyebabkan kemudahan teman-teman dalam belajar atau mengerjakan pekerjaan di CorelDRAW tersebut. Yang saya gunakan komputer dengan spesifikasi i5 Gen 3 dengan RAM 8GB. Jadi saya menggunakan CorelDRAW yang versi 2019. Selanjutnya kita buka aplikasi CorelDRAW seperti biasa. Klik kanan, setelah itu open. Kita tunggu sampai buka ya teman-teman. Oke, kemudian setelah CorelDRAW sudah terbuka dan di sini tampilan lembar kerja kita. Ukuran dari lembar kerja ini adalah kertas A3 plus dengan ukuran 30,5 kali 46,5. Di lembar kerja ini kalian bisa ganti ukurannya. Dan di sini ada menu custom. Kalian bisa pilih dari mulai A0, A1, A2, A3 sampai ke B5 sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, kemudian di sini ada berbagai tool-tool yang pastinya itu berbeda fungsinya. Ini yang dapat mendukung kita untuk belajar atau untuk berkreasi, membuat suatu gambar atau bacaan atau teks. Inilah tool-tool untuk teman-teman untuk memodifikasi sesuatu kreasi-kreasi yang teman-teman inginkan. Oke, yang pertama teman-teman perhatikan kursor saya ya. Yang pertama adalah Pitch Tool. Ini adalah Pitch Tool yang berfungsi untuk memilih, menyeleksi, hingga mengatur ukuran dan posisi dari objek. Selain itu, pada pilihan Pitch Tool ada beberapa tool seperti tambahan Freehand Pick and Free Transform. Yang pertama adalah Freehand Pick yang berfungsi untuk menyeleksi objek dengan bebas. Sedangkan Free Transform untuk mengatur skala ukuran dari objek.
Kita coba buat objeknya dulu. Ini yang saya gunakan adalah Pitch Tool untuk memilih hingga mengatur ukuran. Kita klik ini untuk memilih, dan kita untuk mengatur ukuran tinggal sesuai kebutuhan teman-teman. Dan untuk menyeleksi kita blok, kita geser kanan kiri atas bawah. Selanjutnya adalah menu Shape. Shape Tool memiliki fungsi untuk membuat atau merubah objek menjadi bentuk lain dengan menggunakan titik sudut dari objek tersebut. Sudut dari objek dapat diubah menjadi bulat atau lebih runcing. Oke, kita praktekkan. Kita buat persegi panjang. Kita buat tiap sudut agar bulat atau runcing. Klik Shape Tool. Klik dan tahan seperti ini. Di sini kita membuat sudut oval. Kalau teman-teman ingin runcing, sini ada 3 tipe. Ada round corner, scalloped corner, and chamfered corner. Tinggal klik aja. Di sini runcing, di sini seperti lurus. Di dalam Shape Tool terdapat ada 6 macam tool. Yang pertama Smooth, Smear, Wheel, Retch, and Ripple, Smooth, Rogan. Sini saya akan menjelaskan berbagai macam fungsinya. Yang pertama adalah Smooth. Kita buat dulu garis-garis bebas ya. Smooth Tool, dari namanya kamu sudah bisa menebak bahwa Smooth Tool berfungsi untuk meluruskan atau menghaluskan garis atau sketsa yang kamu buat. Ini yang saya buat adalah lengkung-melengkung ya, dari bawah ke atas. Cara menebaknya kita klik aja. Nah, di sini kan terdapat garis biru. Itu lurus. Yang tool berikutnya adalah Smear Tool. Smear Tool berguna untuk mengubah bagian dari objek dengan bentuk lengkungan. Adapun caranya bisa dilakukan dengan menarik bagian objek yang dipilih ke arah luar atau dalam, sehingga nantinya dapat mengubah atau membuat objek menjadi bentuk baru. Oke, kita coba ya. Kita bentuk lingkaran. Kita pilih Smear Tool. Kita ubah biar bentuknya tidak lingkaran. Tinggal klik aja. Sesuai kebutuhan. Gak tahu nih, ini saya buat apa? Seperti bintang laut. Selanjutnya adalah tool Twill. Ini berfungsi untuk mengubah atau memberikan efek putaran pada objek. Caranya yaitu
Klik tepi atau sudut objek dan tahan hingga putaran sesuai dengan ukuran yang kamu inginkan. Untuk lebih jelasnya, kamu dapat melihat contoh gambar di lembar kerja ini. Kita buat persegi panjang, kita klik tool, klik sudutnya dan tahan sampai membentuk seperti ini. Klik dan tahan sampai membentuk seperti ini. Semakin lama kita ngeklik, semakin banyak lingkaran yang kita buat. Yang selanjutnya adalah Attract and Ripple. Tool ini mungkin akan sangat berguna bagi kamu yang sering membuat gambar ilustrasi seperti sketsa atau kartun. Adapun Attract and Ripple tool yang berfungsi untuk mengubah secara bebas dari bagian objek dengan menjadi lengkung atau runcing. Cara menggunakannya, kita buat lingkaran, klik dan tarik ke arah luar atau dalam dari bagian objek yang dipilih. Kemudian untuk memberikan efek halus, tarik sambil menahan tombol mouse. Seperti ini. Selanjutnya ke tool smooth. Berfungsi untuk mengubah bagian objek dengan bentuk lingkaran atau lengkungan. Adapun caranya yaitu klik garis pada objek yang dipilih dan kamu bisa secara bebas mengubah bentuk objek tersebut. Kita coba buat persegi panjang. Kita gunakan smooth tool. Di sini teman-teman bebas membuat. Seperti ini ya teman-teman, bebas untuk membuat. Yang selanjutnya adalah Roughen tool. Roughen tool bisa kamu gunakan untuk mengubah bagian objek khususnya pada garis menjadi runcing atau bentuk bergerigi seperti gergaji. Cara menggunakannya, kita buat persegi, klik Roughen tool, klik bagian objek dan tarik. Tool ini bisa juga kamu gunakan untuk membuat gambar rumput atau objek lainnya dengan bentuk kasar. Kita zoom ya teman-teman. Ini seperti efek rumput. Yang selanjutnya adalah crop tool. Kamu pastinya sudah tidak asing lagi dengan tool yang satu ini. Crop tool memiliki fungsi untuk memotong atau menghilangkan bagian objek yang dipilih. Adapun caranya, kamu tinggal menyeleksi bagian objek yang ingin dihilangkan.
Di dalam crop tool terdapat 3 macam. Yang pertama, knife tool untuk memotong objek. Yang kedua, virtual segment delete tool untuk menghapus bagian sudut atau pertemuan antar garis pada objek. Yang terakhir, eraser tool untuk menghilangkan dan menghapus bagian yang tidak diinginkan pada objek atau gambar. Selanjutnya adalah tool zoom. Ini untuk mengatur ukuran tampilan dari lembar kerja pada CorelDRAW. Kamu bisa memperbesar atau memperkecil tampilan dari lembar kerja sesuai dengan yang kamu inginkan. Pada tool ini juga terdapat tool-tool lainnya seperti pen tool yang berguna untuk mengontrol dan menggeser tampilan lembar kerja. Kita praktekkan zoom tool ya. Ini untuk menggerakkan zoom out, zoom in. Dan ini pen tool untuk menggeser atau mengontrol tampilan lembar kerja. Selanjutnya adalah tool freehand tool. Freehand tool berfungsi untuk membentuk garis secara bebas yang bisa digunakan untuk membuat gambar atau desain. Ini yang paling saya gunakan untuk mendesain. Di menu freehand tool ada 6 macam. Yang pertama adalah 2-point line untuk menggambar garis lurus yang terdiri dari 2 titik penghubung. Yang kedua adalah Bezier tool untuk menggambar garis kurva yang dapat dihubungkan antar titik. Yang ketiga, pen tool untuk menggambar garis kurva secara langsung dan bisa diubah menjadi sebuah objek. Selanjutnya, B-spline untuk membuat garis kurva yang dihubungkan dengan bentuk melengkung. Polyline untuk menggambar garis dengan bentuk lurus ataupun bebas yang dapat digunakan secara bersamaan. 3-point curve tool untuk membuat garis atau kurva berdasarkan 3 titik awal. Kita coba praktekkan. Yang pertama adalah freehand. Kita buat, klik dan tahan mouse, dan kita buat sesuai keinginan. Kita buat 2-point line. Klik dan tahan, bebas untuk seperti apa. Selanjutnya Bezier tool. Klik dan tahan, klik lagi, bebas. Selanjutnya pen tool. Ini pen tool yang saya sering gunakan. Klik, sesuai keinginan. B-spline kita buat. Sesuai keinginan ya, tinggal klik dan putar-putar. Polyline
klik, dan sesuai dengan kebutuhan lagi. Di sini saya membuat tangan. Selanjutnya adalah 3-point curve. Klik lagi dan bebas. Inti membuat lengkungan kanan, kiri, atas, bawah bebas sesuai kebutuhan teman-teman yang inginkan. Di sini ada berbagai tool lagi. Kita tonton part 2-nya ya teman-teman. Linknya di bawah komentar.